Makin sulit dan terjepit, Anies dikadalin PKS dan Demokrat, ditulis oleh Nina Nur di seword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Waktu tidak akan terasa, dalam hitungan bulan jabatan Anies akan berakhir. Euforia memenangkan Pilkada 2017 tinggal jadi masa lalu. FPI sudah bubar, Rizik sudah dipenjara, demo berjilid-jilid hanya tinggal kenangan belaka. Semua terasa hambar, yang mengeluh-elukan Anies hanya tinggal para kadrun dan buzzer di medsos, yang satu orang bisa saja punya puluhan akun. Di dunia nyata, warga Jakarta malah cuek sama Anies. Di jalan, di tangga, di dalam KRL, rata-rata warga hanya diam melihat Anies, bahkan mungkin melengos, tidak peduli. Bahkan ketika Anies dada-dada pada para peserta vaksinasi di GBK, tidak ada yang membalasnya. Mereka hanya menatap biasa, boro-boro disambut dengan yel-yel. Anies jalan atau naik sepeda, warga tidak melihatnya. Gimana mau dielukan warga, wong dia saja tidak mau mendekati warganya. Anies memang sangat pelit untuk mendekati warga. Sejak awal jadi gubernur, dia memang membangun pagar terhadap warga Jakarta. Entah maksudnya apa ya, balai kota yang dulu terbuka, penuh warga yang mau mengadu ke gubernur, kemudian ditutup oleh Anies. So elitis? Bagi saya, aneh juga buat orang yang katanya punya ambisi mau nyapres. Kedekatan Anies dengan warga di balai kota mestinya bisa jadi bahan buat Anies menjaga dan menaikkan citranya buat nyapres. Namun malah dia hentikan. Mungkin sadar kalau dia tidak bisa memberikan solusi cepat ke warga seperti gubernur sebelumnya. Bisa jadi, Anies mungkin takut kalau kedoknya terbuka, bahwa sebenarnya banyak hal yang tidak dia tahu dan tidak dia kuasai. Programnya sendiri saja tidak dikerjakan dengan maksimal kok, seperti naturalisasi dan drainase vertikal untuk menangani banjir. Ujung-ujungnya balik lagi ke normalisasi. Rumah DP 0 rupiah hasilnya jauh dari janji kampanye. Lalu apalagi yang diberikan Anies buat warga Jakarta? Patung bambu, tugu batu, tugu peti mati dan tugu sepeda. Ya, ada integrasi transportasi dan penghargaan buat Anies. Namun kalau balik ditanya, siapa sih yang membangun MRT dan LRT? Emang Anies. Saat ini Anies tinggal menghitung bulan. Tahun depan jabatannya berakhir. Pencitraan yang sudah banyak dia lakukan terbukti gagal mengangkat namanya. Nebeng pandemi, angka Covid Jakarta malah naik. Duit APBD pun tekor. Dan Anies akhirnya ngutang ke pemerintah pusat. Pencitraan dikala banjir gagal total. Ingat kan lokasi yang disebut Anies tidak banjir, beberapa hari kemudian malah kena banjir. Ambiar deh, Anies pun terlihat panik. Langkah-langkahnya tidak konsisten. Pekerjaan sebagai gubernur berbenturan hebat dengan manuver politiknya. Ketika dia melarang warga untuk bersilaturahmi, dianya malah berkunjung ke rumah ketumpan. Ketika dia katanya memperingatkan pemerintah pusat soal kenaikan angka Covid, nyatanya dia malah ke Sumedang panen padi. Ketika dia melarang warga keluar rumah, dianya malah sepedaan dengan keluarganya. Tempat isolasi tambahan buat pasien Covid sampai ditagih oleh Kapolri. Blunder minta-minta ember dan sabu kepada dubes asing pun bikin Anies ditertawakan dan dihujat publik. Formula E tak kunjung jadi nyata. Mau bangun stadion dan museum Nabi? Mana hasilnya? Semua gagal dan ambiar. Di lain pihak, mau nyapres itu tidaklah mudah. Harus ada kendaraan partai politik. Kita lihat lagi kekuatan parpol pasca Pileg 2019. PDIP 128 kursi atau 19,33%, Golkar 85 kursi atau 12,31%, Gerindra 78 kursi atau 12,57%, Nasdem 59 kursi atau 9,05%, PKB 58 kursi atau 6,96%, Demokrat 54 kursi atau 7,77%, PKS 50 kursi atau 8,21%, PAN 44 kursi 6,84%, dan P3 19 kursi atau 4,52%. Sementara ambang batas untuk pencalonan presiden atau presidential threshold adalah 20% atau 115 kursi. Walaupun Gerindra mengusung Anies di Pilkada 2017, namun Gerindra sudah jadi koalisi pemerintah. Sudah temenan sama Presiden Jokowi. Partai politik yang masih jadi lawan Jokowi adalah PKS dan Demokrat. Sedangkan PAN punya kecenderungan mendukung Jokowi. Faktor Jokowi merupakan faktor penting dalam Pilpres 2024. Ini sulit untuk dibantah. Siapapun yang di-endorse oleh Jokowi, maka akan besar kemungkinannya untuk menang di 2024.
Yang pasti bukan Anies. Dengan mempertahankan posisi berseberangan dengan pemerintah pusat, maka Anies akhirnya mendapat resiko, bukan hasil. Resiko untuk tidak akan di-endorse oleh Jokowi. Resiko hanya punya pilihan terbatas terhadap parpol yang bisa mengusungnya di 2024. Ini tercermin dari manuver safari politik Anies beberapa waktu lalu. Dia nampak akrab dengan kader-kader Demokrat di Jatim. Dia juga bertemu dengan AHY, termasuk soalnya Anies ke rumah ketumpan Zulkifli Hasan. PKS pun tampaknya memberikan harapan ke Anies untuk mengusungnya nanti. Anies pun menaruh harapan untuk didukung oleh koalisi Demokrat, PAN, dan PKS, mungkin juga dengan Nasdem. Tapi apa yang terjadi? Nasdem sudah lama mementahkan harapan Anies itu. Ketika Nasdem bicara soal beberapa nama yang punya potensi nyapres, ya memang masih termasuk Anies, tapi bukan hanya Anies kan? PAN tidak terdengar suaranya bicara soal Pilpres, namun kader PAN Bima Arya nampak akrab dengan Presiden Jokowi. Dengan pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor beberapa hari lalu, jadi wali kota rasa gubernur dong. Nah, PKS malah jadi akrab dengan Demokrat. PKS mulai mendorong petinggi partainya, Habib Salim Segaf Al-Jufri, untuk lebih dikenal publik, untuk dijadikan capres dari PKS sesuai amanat Musyawarah Majelis Syuro ke-4 akhir Juni lalu. Sementara Demokrat pun menyatakan ada kemungkinan untuk berkoalisi dengan mengusung AHY karena ada kedekatan Salim Segaf dengan SBY. Salim Segaf pernah jadi mensos di era SBY. Koalisi PKS dan Demokrat serta PAN akan cukup buat mengusung capres atau cawapres. AHY senyum dong, terbuka celah buat nyapres. Posisi Anies di mana? Masih berlindung di ketek JK, berharap dapat dukungan dari Golkar dan Nasdem. Memangnya nama Anies masih harum pasca menyelesaikan jabatannya? Utang Anies buat warga Jakarta terlampau banyak. Yang tersisa adalah resiko, bukannya peluang baik. Resiko makin bertambah dengan masa vakum Anies tanpa jabatan dari ujung 2022 hingga 2024. Belum lagi faktor Ganjar Pranowo yang mendapat banyak dukungan dan simpati rakyat di berbagai pelosok Indonesia. Hanya Kadrun dan Bazir yang masih mengeluh-elukan Anies. Bikin Prabowo menang di Jakarta saja Anies tidak bisa, apalagi memenangkan dirinya sendiri, selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Cakep, info demi merebak, Menkominfo Johnny Plate ajak cek sumber. Ditulis oleh Mpok Desi di siwar.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Salah satu dampak COVID-19 adalah lahirnya orang bijak yang mendadak jago bicara. Ramai-ramai merasa lebih jago dengan opininya masing-masing. Bla bla bla. Hanya saja, jujur, saya geli mendengar narasi mereka yang berbanding terbalik dengan kenyataan yang terang menerang di lapangan. Penasaran juga, opini brilian tersebut didapat mereka dari mimpi atau dari mana sih? Sebab jelas-jelas selama ini kematian yang ada bukan angka ngasal. Itulah kurang lebih fakta air mata kehilangan yang dirasakan oleh banyak keluarga, termasuk kondisi rumah sakit dan jibaku para dokter serta tenaga kesehatan. Maaf, itu bukan sinetron kejar tayang dan mereka tidak sedang berakting kawan. Salut dan kasihan dengan nyali mereka yang sakti, masih ngotot tidak bermasker atau mungkin sikap keblinger menolak vaksin. Lalu geli meringis jika masih ada yang halu ngotot mengatakan COVID adalah konspirasi. Kemana saja mereka selama ini, tinggal di planet lain dan sedang bertamu di bumi. Jujur, saya juga capek dengan kondisi ini, tapi saya memilih patuh. Jadi terus terang saja kesal ketika ada narasi menentang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Kesannya di sini pemerintah tidak peka dengan perut lapar rakyatnya. Lalu muncul narasi ngelawak, membandingkan negara ini dengan negara lain pula. Mungkin inilah contoh nyata pepatah kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak terlihat. Susah payah pemerintah mengatasi pandemi dan memperjuangkan nyawa rakyatnya, tetapi apa yang diberikan oleh sebagian dari kita justru balas mencerca, mengkritik dan menghujat. Sebagian dari kita tidak datang dengan solusi dan bahkan untuk diminta kerjasamanya justru balik menikam. Miris. Begini sajalah, daripada cuma bisa ngomporin, kenapa tidak membantu pemerintah? Tanya diri sendiri, sudah berbuat apa selama pandemi ini? Sudah berbuat apa untuk mengatasi lapar saudara sendiri, tetangga sendiri, atau orang-orang yang ada di sekitarnya?
Oke, orang ono duit karena PPKM. Ya sudah, diam dan jangan membuat narasi yang merusak kebijakan dan kerja keras pemerintah. Singkatnya, jika tidak bisa membantu ya jangan jadi beban. Oke, ada yang berjoget berpesta di atas pandemi. Maaf ya, bukankah justru disinilah kita seharusnya bersatu? Kita harus mendukung kebijakan pemerintah supaya pandemi berakhir dan pesta pora mereka pun berakhir. Kan begitu harusnya. Makanya mantap betul ajakan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate agar kita cek sumber untuk melawan infodemi, utamanya di media sosial. Oleh karena itu saya instruksikan kepada semua platform digital untuk lebih proaktif melakukan penanganan konten hoax, turut mengamplifikasi pesan yang membangun optimisme dan kekuatan bangsa, serta turut menyebarkan informasi kebijakan dan penanganan COVID-19 oleh pemerintah, termasuk percepatan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan. Tutur Menkominfo alam siaran pers yang diterima Senin 19 Juli 2021, dikutip dari liputan6.com. Apa sih infodemi? Infodemi adalah penyebaran berita atau informasi berlebihan terhadap suatu keadaan yang akhirnya meresahkan dan memperburuk keadaan. Infodemi menyebar lebih cepat daripada pandemi itu sendiri, sebab tidak menutup kemungkinan ditambahi bumbu sotoy atau muatan kepentingan, maka makin gurih, menyesatkan, dan membodohilah ujungnya. Ngerinya, informasi bersalahan ini merusak akal sehat manusia, dan seperti wabah juga menularkan kebodohan kepada orang lain, sehingga bukan hanya pandemi COVID-19, tetapi penyebaran berita bohong sangatlah mempengaruhi pemikiran manusia dan memakan korban akibat masifnya penyebaran infodemi saat ini. Infodemi seperti silent killer yang mematikan akal sehat. Sulitnya, tidak ada vaksin untuk ini. Sebagai langkah awalnya adalah mencari sumber dan upaya mencerdaskan masyarakat. Disinilah Kemenkominfo melihatnya sebagai hal serius untuk menangani hoax dari hulu ke hilir. Adapun langkah penting yang diambil adalah dengan edukasi literasi digital, pemutusan akses takedown konten negatif bersama platform media sosial, penerbitan klarifikasi hoax bersama pemangku kepentingan terkait, hingga mendukung kepolisian dalam upaya penegakan hukum. Perhatian serius Johnny Plate adalah bentuk dukungan penuh Kemenkominfo melawan pandemi, sebab kesalahan informasi berpotensi memperburuk kinerja pemerintah dan memperlambat penanganan COVID. Ini saatnya masyarakat disadarkan bertanggung jawab ketika menyampaikan informasi dan bernarasi, sehingga kita dapat menghadirkan ruang digital yang bersih hoax, menyesatkan, dan pembodohan. Sejauh ini terdapat 3 isu hoax terkait pandemi, yaitu yang pertama, infodemi soal hoax dan disinformasi COVID-19. Temuan hoax pemelintiran informasi rumah sakit sengaja mengcovidkan pasien yang datang untuk keuntungan komersil, hingga kabar yang menyebut COVID-19 merupakan konspirasi. Yang kedua, infodemi terkait hoax dan disinformasi vaksin COVID-19. Hoax yang mengangkat isu vaksin yang menyebabkan gelombang radiasi elektromagnetik, tudingan vaksin menyebabkan kematian, dan informasi keliru bahwa penyebaran varian Delta COVID-19 karena vaksinasi. Yang ketiga, infodemi terkait hoax dan disinformasi PPKM darurat. Hoax terkait informasi keliru tentang PPKM darurat di berbagai daerah dan pemahaman salah mengenai perpanjangan PPKM darurat. Keseriusan Johnny Plate mengajak masyarakat agar mandiri memanfaatkan kanal informasi untuk memeriksa hoax terkait COVID, diantaranya adalah kanal mandiri seperti covid19.go.id dan kanal aduan seperti salah satunya aduankonten.id. Perlahan tapi pasti, pandemi dengan caranya pun mendorong masyarakat semakin cerdas, tidak menelan mentah-mentah informasi yang berada di ruang digital, tetapi mencernanya dengan memeriksa sumber beritanya. Artinya jelas media juga bertanggung jawab dan berperan penting agar bernarasi cerdas serta sehat untuk membantu pemerintah memulihkan negeri ini. Bagaimana menurut Anda?